Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih merupakan peristiwa paling bersejarah bagi umat Islam. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada tanggal 6 April tahun 1453 Masehi. Pasukan Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah kurang lebih 150.000 pasukan dengan senjata-senjata raksasa seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Terkait penaklukan Konstantinopel oleh kaum muslimin, diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, mana yang lebih dahulu jatuh ke tangan kaum muslimin, Konstantinopel atau Romawi?" Nabi menjawab, "Kota Heraklius." Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Pemimpin dari pasukan itu adalah Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Mehmed lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah kala itu. Dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Humahatun. Saat Mehmed berusia 11 tahun, dia dikirim untuk memerintah Amasya. Sesuai tradisi Utsmani untuk mengutus para sezet atau pangeran yang sudah cukup umur untuk memerintah di suatu wilayah sebagai bekal bila naik tahta kelak. Murad juga mengirimkan banyak guru untuk mendidik putranya. Di antaranya adalah Molla Ghurani dan Syekh Muhammad Samsuddin bin Hamzah. Setelah mengadakan perjanjian damai dengan Kadipaten Karaman di Anatolia pada tahun 1444, Murad yang sebenarnya lebih tertarik dalam masalah agama dan seni daripada politik, turun tahta dan menyerahkan kepemimpinan negara kepada Mehmed yang saat itu masih 12 tahun. Pada periode pertama masa kekuasaan Mehmed, pihak Utsmani diserang oleh kerajaan Hongaria yang dipimpin oleh János Hunyadi. Penyerangan ini melanggar gencatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Szeged tahun 1444. Dalam keadaan seperti ini, Mehmed meminta ayahnya untuk kembali naik tahta, tetapi Murad menolak. Mehmed lalu menulis surat, "Bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Bila aku adalah sultan, aku memerintahkan ayah untuk datang dan memimpin pasukanku." Murad pun kemudian datang dan memimpin pasukan, mengalahkan pasukan gabungan Hongaria, Polandia, dan Walesia yang dipimpin oleh Władysław III, Raja Hongaria dan Polandia, János Hunyadi, komandan pasukan gabungan Kristen, dan Mircea II, Pangeran Walesia, dalam pertempuran Varna pada tahun 1444. Murad kemudian didesak untuk kembali naik tahta oleh Syadarli Halil Pasha yang tidak senang dengan kuatnya pengaruh Syekh Samsuddin pada masa kekuasaan Mehmed. Sultan Murad lalu kembali naik tahta dan berkuasa hingga wafatnya pada tahun 1451. Setelah wafatnya Sultan Murad, Mehmed kembali naik tahta dan dinobatkan di Edirne pada usia 19 tahun. Saat Mehmed kembali naik tahta pada tahun 1451, dia memusatkan perhatiannya untuk memperkuat Angkatan Laut Utsmani untuk persiapan penaklukan Konstantinopel. Tidak mudah untuk dapat menaklukkan Konstantinopel. Bahkan upaya penaklukan sudah dilakukan sejak tahun 44 Hijriah pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Konstantinopel memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat sampai 3 lapis, sehingga saat itu hampir tidak mungkin ditembus. Pada tahun 1453, Mehmed memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan berjumlah kurang lebih 150.000 orang, kereta api artileri, dan 320 kapal.
Kota ini dikelilingi oleh laut dan darat. Armada ditempatkan di pintu Bosporus dari pantai ke pantai dalam bentuk bulan sabit untuk menghadang serangan dari arah laut. Pada bulan April, upaya penaklukan Konstantinopel dimulai. Awalnya tembok kota dapat menahan pasukan Utsmani, meskipun Sultan Mehmed telah menggunakan meriam yang dibuat oleh Orban, insinyur dari Transilvania. Pasukan artileri Al-Fatih gagal menusuk dari sayap barat, lantaran dihadang dua lapis benteng kokoh setinggi 10 meter. Mencoba mendobrak dari selatan Laut Marmara, pasukan laut Al-Fatih terganjal militansi tentara laut Genoa, pimpinan Giustiniani. Setelah pertempuran demi pertempuran terjadi, Al-Fatih menyadari titik lemah Konstantinopel adalah sisi timur, yakni Selat Sempit Golden Horn. Selat ini dibentang rantai besar dan dijaga 28 kapal, menyulitkan armada kecil sekalipun untuk melewatinya. Dalam pengepungan ini, pihak Romawi Timur sempat meminta bantuan dari Barat, tetapi Paus memberikan persyaratan agar gereja Ortodoks Timur bersedia bergabung di dalam kewenangan kepausan di Roma. Seperti yang kita ketahui, ketika Kekaisaran Romawi menguasai dunia, pada masa Kaisar Konstantin, ia membentuk ibu kota lain bagi Romawi, yaitu kota Yunani tua, Bizantium, di sisi Eropa Bosporus. Kota ini segera berganti nama menjadi Konstantinopel, atau kota Konstantin. Sistem Dioklesian tentang kerjasama para kaisar dan pemindahan ibu kota dari Italia ke semenanjung Balkan oleh Konstantin menimbulkan pemisahan barat dan timur. Kekaisaran Roma cenderung terbagi menjadi dua kekaisaran, dan setelah kematian Konstantin, kedua kekaisaran ini tidak pernah bisa dipersatukan. Mereka sekarang memiliki sejarah dan agama yang berbeda. Konstantinopel menolak untuk menerima persyaratan dari Paus. Warga dan pemuka agama Ortodoks mengabaikannya karena kebencian mereka pada kewenangan Roma dan ritus liturgi Latin dalam Katolik, juga lantaran perbuatan umat Katolik pada masa pendudukan mereka atas Konstantinopel saat Perang Salib keempat. Beberapa pasukan Barat memang datang memberikan bantuan, tapi sebagian besar penguasa di Barat sibuk dengan urusan masing-masing dan mengabaikan nasib Konstantinopel. Pada tanggal 22 April, Muhammad Al-Fatih menggusur kapal-kapalnya dari laut ke darat demi menghindari rantai besar, menaiki bukit di sekitar koloni Genova di Galata dan ke pantai utara Golden Horn. Sebanyak 70-80 kapal digotong ramai-ramai ke sisi selat dalam waktu singkat pada malam hari. Sebuah ide yang tidak pernah terpikirkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahkan dari pihak Konstantinopel pun tidak pernah mengira bahwa ide itu dapat dilakukan. Setelah pengepungan selama 54 hari dan sebuah ide brilian yang tidak pernah terpikirkan, mulai terlihat cahaya kemenangan. Konstantinopel yang tidak memiliki banyak pasukan bantuan, sedangkan pasukan Muhammad Al-Fatih telah masuk ke jantung pertahanan-pertahanan Konstantinopel dan melakukan serangan penuh membuat kemenangan kaum muslimin pasti terjadi. Pada tanggal 29 Mei tahun 1453, Al-Fatih bersama pasukan Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel secara keseluruhan. Penaklukan itu pun sekaligus mengakhiri Kekaisaran Bizantium yang berusia 1058 tahun. Hanefi Bostan, asisten profesor di Departemen Sejarah Universitas Marmara di Istanbul, menjuluki penaklukan tersebut sebagai salah satu pencapaian terbesar dan paling penting dalam sejarah Turki dan Islam. Jatuhnya Konstantinopel menjadi pintu gerbang bagi Khalifah Utsmani untuk melebarkan sayap kekuasaannya ke Mediterania Timur hingga ke semenanjung Balkan. Peristiwa ini menjadi titik krusial bagi stabilitas politik Utsmani sebagai kekuatan adik kuasa kala itu. Tanggal 29 Mei tahun 1453 juga ditandai sebagai era berakhirnya abad pertengahan. Setelah mengambil alih Konstantinopel, Mehmed mengubah Hagia Sophia, dalam bahasa aslinya dibaca Hagia Sophia, yang semula adalah basilika Ortodoks, menjadi sebuah masjid. Mehmed juga segera memerintahkan pembangunan ulang kota, termasuk memperbaiki dinding, membangun benteng, dan membangun istana baru, untuk mendorong kembali orang-orang Yunani dan Genova yang pergi dari Galata. Mehmed memerintahkan pengembalian rumah-rumah mereka dan memberikan jaminan keamanan.
Sebuah keputusan yang sangat bijak untuk membangun kembali kota Konstantinopel, bahkan membawa kembali orang-orang Yunani dan Genova ke Konstantinopel. Hal ini menunjukkan toleransi dari umat Islam bahwa Islam adalah agama yang damai. Namun, keputusan untuk menjadikan gereja Basilika Ortodoks sebagai masjid adalah keputusan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pada saat itu, setelah Khalifah Umar menandatangani perjanjian penyerahan Yerusalem, dirinya diajak berkeliling kota dan mendapat sambutan hangat dari warga Yerusalem. Saat singgah di gereja Makam Kudus, Umar bin Khattab kemudian meminta izin kepada Uskup Agung Sophronius untuk melaksanakan sholat karena telah tiba waktu melaksanakan sholat zuhur. Uskup Agung Sophronius pun menawarkan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menunaikan sholat di ruangan dasar gereja Makam Kudus. Akan tetapi Umar bin Khattab menolak secara halus ajakan tersebut dan kemudian melaksanakan sholat zuhur di luar gereja tersebut. Setelah dirinya melaksanakan sholat, Umar bin Khattab kemudian memberikan alasannya menolak menunaikan sholat di dalam gereja. Sikap penolakan Umar bin Khattab tersebut bukan ditujukan pada persoalan lokasi pelaksanaan sholat, melainkan ia memikirkan hal yang lebih besar dan maslahat di kemudian hari. Dirinya menolak sholat di gereja agar rumah ibadah agama Kristen di Yerusalem tidak dirampas untuk dijadikan masjid, karena alasan pemimpin besar umat Islam pernah melaksanakan sholat di tempat itu. Kalau saya sholat di situ, dikhawatirkan di kemudian hari umat Islam merampas gereja Tuhan untuk dijadikan masjid. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, tahun 2013. Dari kisah Umar kita diajarkan agar tidak merampas tempat ibadah agama lain, karena Umar sangat menghargai hubungan antar agama. Umar bin Khattab juga menjamin keamanan hidup dan kebebasan beribadah bagi agama lain. Namun kita tetap harus bangga karena salah satu perkataan Rasulullah yang mengatakan bahwa Konstantinopel akan dapat ditaklukkan oleh umat Islam benar-benar terjadi. Yang lebih hebat pula, bahwa yang memimpin penaklukan tersebut adalah seorang anak muda yang sangat cerdas dengan pasukan terbaiknya. Nama Konstantinopel kemudian diubah menjadi Istanbul yang berarti kota Islam. Istanbul kerap dilafalkan Istanbul, kemudian sebagai ibu kota kekhalifahan Utsmani, hingga kejatuhannya pada tahun 1923. Kota pelabuhan laut ini menjadi pusat perdagangan utama Turki modern saat ini. Secara geografis wilayah Istanbul terbelah dua dan masing-masing terletak di Asia dan Eropa. Pada saat ini berpenduduk lebih dari 16 juta jiwa. Istanbul adalah salah satu kota terpadat di Eropa. Itulah sekelumit kisah tentang penaklukan Konstantinopel. Dalam penaklukan Konstantinopel itu, gereja diubah menjadi masjid. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.